Halo semuanya, Bunda yang baik hati. Buat semuanya teman-teman pemula, kita ketemu lagi ya di channel Sandra Salon. Nah, kali ini kita akan analisa rambut. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui rambut yang sebatas tumbuh. Nah, ini dia ya teman-teman. Ini rambutnya sekitar 6 bulan yang lalu. Nih, jadi bagian bawah itu kelihatan melengkung. Itu karena bagian rambutnya itu dicocang. Nah, ini sebatas ini ya teman-teman semuanya para pemula. Jadi kalau rambut yang seperti ini, bagaimana teknik kita untuk pengolesan obat? Nah, sebagian teman-teman ada yang kasih masker, sebagian ada yang mungkin banyak deh atau kasih obat yang sensitif atau bagaimana. Nah, tapi kalau teknik saya, ini rambut yang saya udah tandai ini. Nah, sebatas yang melengkung ini saya kasih obat sampai di situ aja. Karena rambutnya ini masih sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi sebenarnya rambutnya itu masih lurus. Cuman kebetulan rambutnya itu dicocang. Nah, ini bagian ini ya yang melengkung. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, setiap kali saya pengolesan obat, saya hanya sampai di sini doang. Begitu ya teman-teman pemula. Bagian bawah enggak ya. Saya biarkan aja. Saya enggak kasih masker, saya enggak kasih obat smoothing. Nah, yang saya kasih itu CBD smoothing yang keratin. Nah, begini teman-teman. Yang kemarin bertanya gimana dong Kak supaya pengolesan obat itu cepat. Nah, seperti ini. Jadi kalau bisa jangan lewat bagian yang di bawahnya yang udah bekas smoothing ya. Itu harus kita hindari. Kenapa dihindari? Karena nanti bisa jadi rambut krus. Ya teman-teman semuanya, jangan pusing deh rambut krus. Kita sendiri yang buat rambut krus itu. Nah, kalau teman-teman kita yang customer kita nggak bakalan tahu itu rambut krus. Hanya orang salon yang tahu rambut krus itu seperti apa. Nah, begini. Nah, coba kalau teman-teman lihat teknik saya cara pengolesan obatnya. Rambut itu harus diangkat ke atas ya guys, diangkat agak tegap, jangan sampai kena kulit kepala. Harus tangan kita itu harus sigap, harus pintar-pintar. Ketika obatnya kita oles di rambut, jari kita yang sebelah kiri itu harus cepat kita untuk meratakan. Nah, sampai di bekas yang udah baru tumbuh itu kita langsung lepas. Itu ya, jangan diturunin ke bawah sisirnya. Nanti kalau kita turunin dia udah ngaret. Ya, nanti kalau udah ngaret berarti dia itu ngekrus ya. Itu teman-teman semuanya. Jadi gimana dong tekniknya Kak Sandra supaya cepat pengolesan obat? Ya, saya sih seperti itu. Nah, seperti ini. Coba kalian perhatikan teknik saya pengolesan obat. Teknik saya itu cara parting rambut. Ya, itu sangat penting sekali. Itu mempercepat kita kerja. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Karena kalau kita parting rambut aja habis waktu sekitar 5 menit, ya sayang dong waktunya ya. Jadi ini teman-teman semuanya perhatikan nih saya pengolesan obat. Kalau bisa jangan langsung banyak-banyak kali, dikasih obatnya dulu. Nah, kalau dia kebanyakan biasanya rambut itu menipis dia nggak jatuh dan nggak kilat. Tapi kalau kita pengolesan obat itu hanya merata doang, merata langsung pakai 2 jari, nah meratakannya, nah begitu ya teman-teman ya. Pastikan rambut itu jangan sampai kena kulit kepala obatnya ya. Nah, kalau kena kita masukkan ujung sisir kita supaya nggak kena. Nah, seperti ini kita masukkan terus kita ratakan gitu pakai jari, jangan pakai sisir ya. Kalau pakai sisir nanti dia menumpuk. Itu teman-teman, saya sangat sulit sekali untuk menerangkan sampai sedetail-detailnya gitu, karena saya pikir kalau teman-teman jeli melihat saya parting rambut pasti bisa deh menghemat waktu ya, pasti bisa mencatok juga cepat gitu. Dimana ada yang bertanya, Kak aku nyatok itu sampai 5 jam gitu. 5 jam itu saya udah dapat berapa ya, udah dapat 4 orang.
Kalau sempat saya ngerjain itu satu customer itu paling lama 3 jam. Itu dari pengolesan obat pengeringan sampai step 2 paling lama 3 jam. Nah gimana sih Kak Sandra supaya cepat? Ya kita memang harus latih terus. Harus latih terus tangan kita itu supaya kita terbiasa. Dan jangan pernah, apalagi kalau pemula ya, kasih mahal-mahal. Kayak mana supaya kita itu lebih cepat pintar, ya lebih cepat bisa gitu. Dan yang saya share ini pun ini murni yang saya alami gitu. Nah ini rambutnya kalau nggak salah hanya sekali obat kali ya. Soalnya ini videonya kemarin saya udah berapa hari yang lalu, jadi saya udah lupa. Kayaknya dia hanya sekali obat aja. Oh ya sekali obat. Nah jadi buat teman-teman semuanya, ini coba perhatikan saya pengolesan obat dan bandingkan dengan cara kerja teman-teman semuanya. Nah kalau bagian akar rambut itu kena kulit kepala itu biasanya rontok. Nah kalau nggak rontok dia patah. Nah kelihatannya itu kapan Kak Sandra? Kelihatannya itu ketika rambut tumbuhnya itu udah ada 2 minggu atau 1 bulan gitu. Nah bagian atas ini rambutnya ini kita angkat tegap ke atas ya, supaya nggak kena kulit obatnya. Kita angkat seperti ini. Nah begitu sampai di batas tumbuh kita lepas. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya jangan sampai salah. Kasihan rambut orang rontok putus-putus. Nah kemarin ada yang nanya, Kak Sandra kalau udah itu pas selesai pencatokan step 1 apakah itu dikasih apa ya, semprot kali ya, semprot. Saya nggak ada kasih semprot Kak, saya cuman selesai catok kasih vitamin yang kayak smoothing biasa gitu, kita kasih vitamin udah gitu. Nah apakah hasilnya itu bagus atau enggak katanya gitu, aku nggak yakin. Ya itu tergantung kita gitu, cara kerja kita gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai gara-gara kita udah smoothingin orang terus kita butuh duit terus rambut orang rusak gitu. Itu perlu, bagian smoothing itu sebenarnya teknik. Semua obat itu bagus ya. Paling kalau kita pun nggak jadi rambutnya, kita pakai obat yang normal. Terkadang ya kita pakai obat yang normal rambutnya itu normal. Nah kebanyakan rambut itu dia seperti apa ya, seperti nggak terima karena rambut itu lebih enak pakai obat yang resistan. Kalau saya seperti itu. Nah ini dia teman-teman, ini dia hasilnya setelah saya biarkan aja yang di bawah. Perhatikan nanti setelah saya cuci. Nah menunggu dicuci teman-teman, saya bobokkan anak dulu seperti ini. Nah kita bobokkan anak guys supaya kita bisa kerja gitu. Jadi buat ibu-ibu yang pemula, kita itu harus sigap, harus bener-bener ekstra. Jadi sebelum kita selesai kerja, anak kita udah tidur duluan. Nah seperti ini setelah udah saya cuci, anak saya udah bobok nih. Nah ini udah saya keringkan rambutnya. Teman-teman perhatikan rambut tadi pertama kali saya foto itu rambut di bawah ikal ya, ikal. Nah bagian bawah tadi pengolesan obat saya nggak kasih. Nah ini teman-teman boleh perhatikan rambutnya itu setelah saya udah keringkan. Apakah rambutnya itu yang di bawah itu ikal? Enggak, dia lurus loh, lurus. Jadi buat teman-teman yang benar-benar pemula, yang bimbang, yang bingung, sebingung-bingungnya, kalau untuk bagian smoothing, kalau contohnya rambutnya itu udah 2 tahun tapi masih rambutnya itu ada yang lurus, stop aja kasih obat di bawah. Cukup hanya sebatas tumbuh aja. Nah itu pengalaman saya udah bertahun-tahun ya saya lakukan seperti itu. Jadi saya cukup hanya kasih obat sampai batas yang tumbuh yang kasih tadi. Coba perhatikan. Bagian bawah itu lurus loh guys. Jadi yang saya di sini matangkan itu bagian yang kasih obat tadi. Ya, perhatikan ya teman-temannya. Perhatikan saya cara saya mencatok itu. Saya itu mencatok sampai ke pangkal loh. Nah, sampai ke pangkal. Tapi kalau kita pakai sisir catok lebih enak. Ya, kalau kita pakai sisir catok lebih enak.
Jadi bagian akar itu yang kita kasih obat tadi, usahakan itu dimatangkan gitu ya. Dimatangkan. Setelah udah kita matangkan bagian yang kita kasih obat tadi. Nah, bagian yang lurus tadi yang ke bawah cukup hanya sekali. Itu cara mempercepat gitu. Nah, gimana dong Kak Sandra kalau rambutnya itu sama sekali belum pernah dismoothing? Nah, kalau rambutnya itu sama sekali belum pernah dismoothing, nah matangkan dia sampai ya setengahnya ya, kita biasa pegang. Sesudah itu kita pelan aja turun ke bawah. Nah, turun pelan ke bawah baru nanti kalau sampai ke ujung rambutnya itu kita pelankan sampai dia benar-benar matang. Nah, nanti boleh kita ulang 2 atau 3 kali lagi tapi pelan gitu. Supaya kita nggak berulang-ulang dengan hal yang sia-sia gitu loh teman-teman semuanya. Jadi saya mencatok seperti ini. Kalau teman-teman mau hitung boleh hitung ya. Saya nggak pernah hitung. Hitung dari saya mencatok bagian akar. Terus kalau bagian akar itu apa nggak panas ya Kak Sandra kalau lengket ke kulit catoknya enggak? Nggak lengket karena kenapa? Kita catoknya itu pas bagian di akar itu nungging ke atas ya. Tegap ke atas gitu. Kalau kita bikin rata catoknya terus kayak ke bawah gitu. Kayak gini cara ngambilnya ke bawah. Nah, bagian akarnya dia akan kena kulit kepala. Tapi kalau kita pas bagian akar itu kita angkat ke atas, terus kita catoknya itu agak nungging gitu tegap ke atas gitu kan. Maksud saya itu kayak mana ya? Coba lah perhatikan teman-teman saya cara saya mencatok ini. Saya nggak ada yang sembunyikan di sini loh. Saya benar-benar ini cara saya mencatok. Paling saya potong-potong aja gitu. Nah, jadi buat pelanggan-pelanggan saya yang pertama kali datang ke salon pasti mereka bilang kayak gini. Kok beda ya Kak sama salon-salon lain? Kok beda ya Kak? Biasanya saya itu kalau dicatok itu kulit kepala saya sakit loh. Nah, biasanya kalau saya itu dicatokin itu saya sampai nangis loh. Nah, buat teman-teman para pemula itu perlu banget ya. Perlu gimana caranya supaya tidak sakit. Nah, kulit kepalanya supaya tidak sakit gimana caranya? Gimana caranya mencatok supaya nggak kena kulit kepala? Nah, buat teman-teman para pemula boleh komen di bawah. Siapa yang komen itu nanti yang saya buat videonya ya. Nanti akan saya buat videonya teknik cara mencatok supaya nggak kena kulit kepala. Itu penting sekali loh teman-teman. Tekniknya supaya cepat cara semotingannya. Seperti itu cepat tapi bukan berarti nggak bagus ya teman-teman. Boleh teman-teman perhatikan ini. Kelihatannya saya agak lambat ya, agak lambat mencatok. Tapi memang seperti itu saya, agak lambat aja catoknya. Tapi langsung tepat gitu. Dia langsung tepat, kena sasarannya gitu loh. Kayak gimana kalau kita kena langsung sasaran pasti nggak capek gitu kan. Nah, bagian yang udah kita kasih obat kita matangkan. Setelah kita di batasnya itu barulah kita turunkan ke bawah sekali jika itu masih sekitar 1 tahun atau 6 bulan. Juga bagian bekas smoothing yang bekas bleaching juga seperti itu ya, cara mengatasinya supaya nggak kurus seperti itu pencatokannya cuma sekali aja turun ke bawah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini teknik saya mencatok. Nah, kalau teman-teman bilang, udah saya coba Kak, tapi tetap aja gagal. Nah, coba diperhatikan. Coba diperhatikan di bagian mana kita yang nggak benar di sini. Ya, di pengolesan obat saya udah tunjukkan tadi. Bagian yang lurus saya tidak kasih apa-apa, saya nggak kasih masker, saya nggak kasih apa-apa. Apakah lembut Kak Sandra? Lembut kok. Nah, nanti kalau teman-teman mau ya, saya akan tanya itu para pelak customer saya yang udah tahunan gitu ya. Udah tahunan. Terus smoothingnya itu cuma sekali obat gitu. Banyak rata-rata customer saya itu kalau smoothing itu cuma sekali obat. Sekali catok. Kecuali mereka yang masih baru pertama kali datang ke salon, ya mereka baru itu. Tapi setelah mereka tahu, mereka lebih suka yang sekali obat, lebih cepat. Nah, apalagi kalau kita pakai yang CBD ya, CBD itu kayak wangi-wangi gitu dia, nggak bau.
Terus kalau kita smoothing sekali obat aja pun dia nggak terasa banget. Biasanya kalau saya kan sebelumnya kan bukan pakai itu, pakai yang itu yang ada itu yang kopi, dia gak bau juga gitu. Tapi setelah saya pakai CBD ini lebih enteng sih, lebih enteng, lebih enak. Nah kalau teman-teman tanya obat apa aja sih yang bagus Kak Sandra, kalau kita sih tergantung kenyamanan, terus tergantung apa aja yang kita cocok pakai. Jadi kita nggak boleh maksa. Contohnya, kamu harus pakai obat yang ini supaya rambutnya bagus. Enggak, karena yang bikin rambut bagus itu bukan obatnya, ya kita gitu loh. Kalaupun kita gosok-gosok, kita nyatok, kita gosok-gosok bagian pangkal itu kan berbulu teman-teman. Iya itu akan berbulu kalau kita nyatok itu digosok-gosok, digosok-gosok bagian pangkalnya terus ditarik ke bawah. Itu berbulu loh, itu menipis. Tapi kalau kita nyatoknya itu pelan-pelan, pelan-pelan. Nah hasilnya itu beda, pasti jatuh banget, pasti kilau banget. Ya nanti kalau teman-teman itu bertanya, Kak Sandra itu berapa hari baru dicuci? Besok saya suruh cuci. Iya kalau customer saya gitu, kalau dia ragu ke saya, Kak Sandra aku besok besok bisa dicuci nggak? Cuci aja. Nanti nggak jadi. Kalau nggak jadi datang aja ke sini. Gitu ya? Iya. Iya saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena kalau smoothing itu di step 2 dia sudah kelihatan nggak jadi. Ya, jadi jangan salah buat para teman-teman pemula. Setelah udah catok step 1 nih, kasih step 2 sesudah dikeringkan, dia itu masih ngembang. Nah pas di step 2 kita nyatoknya itu sampai memampus. Percuma. Ya percuma karena nggak, tetap aja bagian mau nyatok step 2 sampai mampus pun kalau memang di awal udah kita cuci step 2-nya ngembang, mau kita nyatok pun itu tetap akan balik ngembang. Intinya hanya di step 1. Intinya hanya di step 1 aja. Ya, pencatokannya, pengolesan obatnya. Pokoknya kalau di step 1 dia udah kita mantap. Mau langsung sampai di rumah dicuci pun nggak bakalan balik loh teman-teman. Iya bener. Jadi jangan sampai salah gitu. Tunggu 3 hari ya, ya memang itu tempo kita dulu karena kita mau lihat hasilnya seperti apa. Nah kalau teman-teman lihat video sebelumnya saya bikin rambut suami saya yang itu bekas cat warna pirang, itu ke saya selesai di pengolesan obat, dia itu warna, setelah warna terus kasih step 2. Nah saya udah selesai di pencatokan step 1. Terus dikasih pewarna. Setelah warnanya udah keluar baru saya kasih step 2-nya. Nah setelah saya cuci rambutnya udah lurus loh. Sesudah udah lurus gitu, saya bilang sama dia, mandi aja deh. Terus rambutku gimana dong? Ya cuci aja, nanti kalau balik juga pasti ketahuan. Nah di situ dia langsung cuci loh guys. Nggak nunggu sampai berapa jam. Pokoknya selesai saya smoothingin rambutnya dia langsung keramas, dia langsung mandi. Nggak balik kok. Jadi buat teman-teman semuanya itu tergantung ke kita, kembali ke kita. Teknik itu ada di kita ya. Kita harus punya ilmu jiwa ya. Kita harus punya insting gimana supaya pelanggan kita itu puas, sudah puas dan lebih enak dan nyaman. Bukan karena istilahnya tempatnya itu lebih mewah, lebih the best gitu enggak. Apalagi kalau kita pemula ya. Kita harus benar-benar pengalaman banget pemula. Aduh, rasanya itu kayak gimana gitu ya kan. Mau nangis nggak enak gitu, mau nyerah juga nggak enak. Kita udah melangkah. Ya kalau kita udah melangkah, melangkahlah 5 langkah. Jangan mundur lagi, teman-teman. Ya, kalau namanya gagal itu biasa. Ini setiap hari saya dapat WA dari para subscriber bertanya gitu. Ya kadang sih ada juga sih gondok-gondoknya gitu ya kan. Kita udah jelaskan, jangan kasih ya sampai bawahnya nanti kurus. Tapi rambutnya gini-gini loh Kak katanya. Ya udah kasih aja. Tapi nanti rusak loh Kak. Kan saya udah jelaskan. Bagian yang bawah nggak usah kasih obat, nanti rusak. Oke, setelah udah dipoto, dikirim foto rambutnya ini loh Kak. Nah, kasih obat. Setelah udah rusak, Kak rambutnya kurus loh di bawah. Ya iyalah, kan udah saya bilang tadi, bagian bawahnya tak usah dikasih obat. Tapi kan saya kasih obat yang sensitif loh Kak. Iya, saya tahu. Itu dikasih obat sensitif kah, masker kah? Kalau dia kesentuh sama obat step 1 dia akan tetap kurus. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah panik buat yang pemula.
inti dari smoothing itu ada di step 1. Nah, gimana caranya Kak Sandra supaya benar-benar kita yakin gitu kalau contohnya hasil pegangan kita itu bagus. Kita harus tenang ya. Tenang dalam arti seperti ini ya. Ketika kita ngerjain rambut, kita jangan terlebih dahulu panik. Ya, itu biasanya kalau kita pemula seperti itu ya. Kita panik duluan. Aduh gimana ya? Bagus nggak nanti ya? Aduh gimana ya, rambutnya panjang banget ya? Aduh gimana ya, rambutnya kok halus-halus gitu? Jangan-jangan nanti kurus ya? Aduh gimana ya kalau nanti rambutnya itu patah-patah. Jadi jangan dipikirkan yang seperti itu ya. Buat teman-teman subscriber saya semuanya, saya senang dengan kalian yang setiap hari itu bertanya ke saya. Ya kalau saya nggak sibuk saya pasti jawab. Tapi kalau saya sibuk harap maklum ya, harap maklum karena saya juga salon itu lumayan sih, orang salon itu lumayan. Jadi saya itu sempat-sempatkan itu WA, balas WA, balas inbox dari teman-teman semuanya. Jadi semoga lah buat teman-teman yang memang benar-benar mau maju, mau berhasil, tekunlah, tekunlah dalam mengerjakan sesuatu ya. Jangan langsung panik duluan. Jadi semakin ke atas rambut kita akan semakin tegap jatuhnya seperti itu ya. Supaya kulit kepalanya nggak sakit. Nah itu bagian rambut harus lurus ditarik ya. Jangan ada yang yang nggak rapi karena itu sangat mempengaruhi kulit kepala sakit ketika ditarik ya, seperti itu teman-teman. Nah coba perhatikan nih, nah cara saya mencatok itu serius banget. Jadi kalau saya itu nyatok rambut saya itu fokus loh guys, saya fokus, saya menikmati pekerjaan saya benar-benar cintai pekerjaan saya gitu. Jangan sampai dia kembali rambutnya yang kemarin itu rusak di tempat yang lain, kita buat seperti itu lagi gitu. Jadi inti dari pekerjaan kita itu adalah udah puas pun pelanggan kita harus tetap kita puaskan lagi. Nah seperti inilah guys, ibu-ibu yang serba serba oke, sambil ayun anak, sambil semotingin rambut. Jadi saya pun harus ekstra bagi waktu gitu ya. Gimana caranya supaya hasil pekerjaan saya bagus sambil ngurus anak lagi seperti itu ya. Jadi itu harus benar-benar kita dapat tekniknya di situ. Apalagi namanya perempuan, walaupun teman-teman belum menikah, itu perlu dipersiapkan. Ya, perlu sekali dipersiapkan. Gimana nanti kalau kita pas menikah itu kita punya anak, terus kita punya pelanggan. Nah, itu harus kita persiapkan dari sekarang. Saya dulu seperti itu ya. Sebelum saya menikah saya udah persiapkan hati ya. Nanti kalau saya punya customer, terus saya punya anak, nah kalau nangis gimana gitu. Terus gimana hati kita itu seperti apa gitu. Nah, kita harus bisa tenang. Kita harus bisa tenang menghadapi customer. Jangan ketika kita udah anak kita nangis, terus kita smoothing rambut, kita nggak fokus ya. Kita harus bisa kita harus bisa bertanggung jawab di dua sisi. Kita harus bisa puaskan pelanggan dan anak kita harus tetap terjaga ya. Jadi buat kamu-kamu yang belum menikah, persiapkan dari sekarang karena yang dipersiapkan itu jauh lebih enak ya. Jadi buat ibu-ibu yang masih menyusui kayak saya, semangat juga lah untuk bertempur. Karena kunci kesuksesan itu ada di tangan kita. Kalau kita mau maju, maju 5 langkah. Mau maju lagi, maju 5 langkah. Jangan maju mundur. Itu salah. Maju mundur cantik. Nah, udah maju mundur lagi. Nah kita nanti akan terulang-ulang terus. Ya teman-teman semuanya. Jadi begini yang saya kerjakan. Ya. Ini saya catok sampai ke akar loh teman-teman. Sampai ke kulitnya itu. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya pas nanti pertumbuhan rambutnya itu 1 bulan atau berapa bulan dia nggak patah. Jadi itu akar harus dapat bagian pangkalnya. Caranya seperti apa? Ini lihat aja deh caranya. Nggak ada di sini yang saya sembunyikan. Ini persis orang handphonenya diletakkan aja di situ supaya bisa divideoin. Nggak ada yang videoin loh teman-teman. Saya usahakan supaya para subscriber saya itu memang benar-benar
dapat tekniknya gitu loh. Katanya udah dicoba kayak teknik saya tapi masih nggak jadi gitu. Ada juga yang bilang aku udah coba loh kak tapi jadi gitu. Berarti kita benar-benar harus ekstra ya, latih lagi, latih lagi, latih lagi. Pokoknya intinya kita harus semangat. Yang namanya pemula nggak ada yang gampang, nggak ada yang enteng. Semua butuh proses ya. Harus dinikmati. Kalaupun teman-teman itu home service, kalaupun contohnya kita itu masih pemula, ya kita harus semangat. Jangan pantang menyerah. Kalau begitu lihat rambut gagal langsung nggak mau lagi deh. Gitu jangan ya. Kita harus cari teknik gimana supaya kita itu bisa menghasilkan gitu ya. Begitu teman-teman. Tetap semangat. Apapun yang kita kerjakan biarlah semuanya menghasilkan karya yang baik. Gitu ya teman-teman. Yakin deh nanti pasti setelah udah dapat tekniknya pasti bilang, "Is, enak juga ya. Enak juga semotong rambut." Begitu. Tapi karena belum dapat tekniknya ya kita kadang kebingungan. Kita salah di mana? Apa salah di obat? Apa salah di rambut? Gitu ya teman-teman ya. Oke. Buat semuanya teman-teman, pengambilan yang finishingnya itu harus dari atas ya, dari atas. Harus kita rapikan lagi bagian yang udah kita catok yang pertama tadi. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau bagian finishingnya itu harus kita matangkan seperti ini supaya hasilnya itu lebih maksimal. Nah, kita ambil semua belahan rambutnya itu kita bawa ke belakang gitu ya supaya rata lurusnya. Ini finishingnya saya pakai sisir seperti ini ya teman-teman. Pastikan bagian ujungnya itu kita pencatokannya itu turun ke bawah dengan pelan-pelan dan hati-hati ya teman-teman semuanya. Bagian finishingnya itu saya seperti ini. Jadi rambutnya ini yang bagian bawah tadi supaya dia tidak kering ya dan hasilnya tidak mengembang seperti itu ya teman-teman. Nah finishingnya seperti ini, pelan aja turun ke bawah. Nah kalau contohnya teman-teman lihat ada rambut ujungnya itu yang kering, boleh kita buang sedikit-sedikit bagian ujungnya. Kalau orangnya tidak mau ya kita jelaskan bahwasanya ujung rambutnya itu kering. Nah ini dia hasilnya ya teman-teman semuanya. Nih ini hanya sekali obat dan itu permintaannya. Jadi setelah saya udah selesai catok, baru saya kasih vitamin, udah selesai deh. Begitu ya teman-teman semuanya. Selamat mencoba, selamat menikmati. Semoga sukses apa yang kita kerjakan semuanya berhasil. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman. Ya supaya kita bisa saling berbagi enaknya, berbagi nikmatnya. Oke, salam jumpa kembali teman-teman di video berikutnya ya. Doakan supaya saya semangat bikin video yang baru karena banyak customer saya juga ya yang akan saya buat nanti. Oke, bye bye. Terima kasih. God bless you.